ke pasar membeli tomat. Tidak lupa pulang-pulang berkeringat. Kalau ngaku umat Muhammad, jawab salam tamam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Allah ta'ala fi dzikril hakim alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang tamam hormati para kiai dan para ulama di Kecamatan Ciambar, dan yang tamam hormati pula jami'in yang telah hadir pada malam ini. Pergi ke pasar Senen membeli sawo, tidak lupa beli rambutan. Izinkan tamam berpidato, semoga berkenan mendengarkan. Jami'al hadirin as'adakumullah hayatakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, jin, bahkan seluruh makhluk di alam semesta tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka menghamba kepadanya dengan sebenar-benarnya penghambaan. Terlebih dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menghamba kepadanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya, agar mereka menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian pula agama yang lurus. Ayat ini menunjukkan pada kita bahwa tidak ada kewajiban lain bagi kita kecuali menghamba kepadanya. Yang menarik, dalam firman tersebut Allah memberikan dua gambaran ibadah. Yang pertama bersifat individual spiritual, yang kedua bersifat komunal sosial. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa ibadah yang bersifat ritual seyogianya memiliki implikasi secara sosial. Lihat bagaimana perintah sholat yang bersifat individual seringkali disandingkan dengan perintah zakat yang bersifat sosial. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Bahkan dalam ayat lain berulang-ulang perintah tersebut disandingkan. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kau usahakan bagi dirimu, engkau akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Beberapa ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang komprehensif. Agama ini tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan tidak akan tercapai bila tidak ada terhubungnya manusia dengan sesamanya. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah hayatakum. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang wanita pendosa yang dianggap hina oleh masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari wanita tersebut sedang berjalan di tengah hari yang terik. Lalu ia bertemu oleh seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Anjing itu terus mengelilingi sumur berharap bisa mendapatkan air untuk diminum.
Namun usahanya tak membuahkan hasil, sampai-sampai anjing itu hampir mati kehausan. Wanita yang melihat anjing tersebut langsung menghampiri dan menolongnya. Ia melepas sepatunya, turun ke dalam sumur dan mengambilkan air dengan sepatu tersebut. Lalu air itu diberikan kepada anjing tersebut hingga anjing itu kembali bugar dan dapat melanjutkan hidupnya. Atas perbuatannya Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatannya sebagai amal soleh dan mengampuni dosa-dosanya. Mendengar cerita Rasulullah, para sahabat langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik pada hewan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Berbuat baik pada makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya." Kisah seorang wanita dan anjing yang dikisahkan ini terdapat di hadis Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kisah tadi menggambarkan tentang sebuah kebaikan dari manusia pendosa kepada seekor hewan yang hina. Namun kebaikan tetaplah sebuah kebaikan yang dapat berbuah ampunan dan surga. Jika atas kehinaannya, kebaikan tetaplah menjadi kebaikan. Bayangkan jika kebaikan itu ada di antar tetangga pada tetangganya, pemerintah pada rakyatnya, murid pada gurunya, kakak pada adiknya, atau bahkan anak pada orang tuanya. Dan kebaikan itulah yang kelak akan menyambungkan relasi hamba dengan Tuhannya. Terlebih pada masa pandemi ini, dikala sektor baik formal apalagi non formal dihantam krisis, inilah waktunya kita saling bergandengan, membantu satu dengan lainnya, bahu-membahu dan bersama menghadapi pandemi secara bersama. Kita memang ada dalam badai yang sama, namun faktanya perahu kita berbeda. Ada di antara kita yang hanya tidak bisa berlibur karena pandemi. Ada juga yang di antara kita yang hanya tidak bisa membeli baju dan celana baru di hari raya. Atau mungkin ada di antara kita yang bahkan tidak bisa sekedar membeli sepiring nasi untuk keluarganya. Karena itu, kewajiban kita terhadap sesama untuk tetap berbagi kebahagiaan walau keadaan sulit sekalipun. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Akhirnya, sekali lagi Tamam ingin tegaskan, kita memang ada dalam badai yang sama, namun perahu kita berbeda. Sudah seharusnya perahu-perahu besar dapat mengulurkan tangan guna berbagi pada sekoci-sekoci kecil yang tengah berjuang habis-habisan menghadapi badai pandemik yang luar biasa. Karena sejatinya agama lewat ibadah sosialnya mampu menjadi solusi bagi hancurnya sendi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Allahu Akbar. Mungkin hanya ini yang dapat Tamam sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri Tamam khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Terakhir, kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan kebersamaan kita dalam menghadapi corona. Allahumma ya dafi al-bala idfa'anna wal mu'minin al-gula wal bala wal waba wal fasya was sadaida wal fitan wal mihan fi biladina Indonesia khasah wa buldanil mu'minina amah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah Tamam menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, boleh dong Tamam pidato lagi?
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tamam, alhamdulillah. Semoga jadi motivasi untuk kita semua, amin. Semoga Tamam nantinya jadi mubalik, amin. Mubalik kondang, bukan mubalik kandang.